Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Skasaba Podcast. Saya Linda Juliana dan kali ini saya masih ditemani oleh Anissa Adriana. Kami hari ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian kirimkan di Q&A SMK Negeri 1 Barabai. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah kami pilih untuk dijawab hari ini. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Oke, untuk pertanyaan pertama ada yang nanya nih, kapan ya PTM 100%? PTM itu pembelajaran tatap muka. Nah, jadi sebenarnya sudah ada wacana untuk semester depan pembelajaran tatap muka diadakan 100%. Tapi masih menunggu keputusan dari kebijakan provinsi. Apakah boleh siswa itu sudah hadir semua 100% ke sekolah? Karena mengingat kita masih belum sepenuhnya pulih dari pandemi COVID-19. Jadi gitu, tinggal menunggu keputusan. Sebenarnya sudah ada wacana gitu. Jadi tunggu aja ya. Pasti kalian kangen untuk sekolah, kami juga tahu. Selanjutnya pertanyaan kedua nih. Sekarang magang atau PKL kelas berapa sih? Nah, untuk magang peraturan baru. Magang itu sebenarnya minimal 6 bulan. Jadi 3 bulan pertama di kelas 11. Nah, selanjutnya 3 bulan berikutnya di kelas 12. Tapi semua itu tergantung ke jurusan masing-masing lagi. Mau jurusan itu full 6 bulan di kelas 11 atau full 6 bulan di kelas 12, itu tergantung ke jurusannya masing-masing gitu. Kalau pas angkatan aku sih 3 bulan doang, kelas 11 3 bulan, belum menerapkan peraturan magang minimal 6 bulan. Oke, sama sih. Dulu juga masih yang 3 bulan di kelas 11 karena nanti di kelas 12 masih fokus untuk ujian, UN ya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya nih, ada spill editor podcastnya dong. Oke. Untuk editor sebelum podcast, acara-acara misalkan lomba, terus yang video di YouTube itu rekan saya Ikhwan sama Fahri. Terus mereka udah lulus dan sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Dan sekarang editor podcast murid SMK Negeri 1 Barabai kelas 12 bernama Rizky Sandana. Sekarang dia udah kelas 12 dan lulus di SMPN Poliban. Gitu. Lanjut nih. Saran yang kira-kira akan kita lakukan setelah lulus sekolah tapi kita nggak bisa melanjutkan kuliah. Nah, Oke. Pertama-tama mungkin bisa kita kenali diri kalian masing-masing. Ada misalnya kelebihan kalian apa, terus kalian passionnya apa, minat kalian tuh kemana, kayak gitu. Terus kalau sudah, bisa ada dua kemungkinan nih. Yang pertama, kalian bisa cari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat kalian gitu kan. Nanti kalian tinggal lamar pekerjaannya dan terus berikhtiar untuk dapat pekerjaan tersebut. Atau ada kemungkinan yang lain, yaitu kalian bisa buka lowongan pekerjaan karena kalian sudah memiliki basic yang sudah diajarkan dari sekolah, yang mana bisa digunakan untuk membuka usaha dan juga membuka lapangan pekerjaan baru untuk orang lain. Sebenarnya sih untuk lowongan kalian bisa banget cari info. Biasanya karena sekarang udah zaman yang modern ya, canggih. Info itu cepet banget sampai ke kita gitu. Tinggal nyari di internet atau perbanyak relasi untuk gabung di grup-grup gitu. Nanya info lowongan. Kalau kalian mau dan kalian nggak gengsi gitu mau pekerjaan apapun itu, pasti ada kok pekerjaannya gitu. Asal jangan males, terus jangan malu pekerjaannya ini gitu. Selain itu kalian juga bisa cari pekerjaan lewat LinkedIn atau Jobstreet atau job vacancy yang lainnya. Terus terutama di LinkedIn sih, karena di situ biasanya banyak banget lowongan-lowongan pekerjaan yang di-share langsung oleh HRD yang bersangkutan dengan perusahaan tersebut, dan banyak banget kemungkinan untuk pekerjaan yang work from home. Jadi walaupun misalnya nih kalian tetap stay di sini padahal kalian kerjanya di Jakarta, itu bisa banget. Tinggal
dicari aja specification-nya yang sesuai dengan minat dan bakat kalian dan juga sesuai dengan Kemampuan yang kalian miliki. ya. Dan jangan lupa juga untuk cari informasi-informasi gimana sih buat CV yang benar, terus biar CV kamu itu lebih menarik dari yang lain gitu. Oke, next. Kira-kira bagaimana pendapat kakak ketika magang dan apa suka duka yang dijalani ketika magang? Oke, siapa dulu nih yang mau? Kamu dulu deh. Oke. Kamu dulu. Ini dari SMK Bogor gitu. Oke, jadi dulu saya juga lulusan SMK di Bogor, jurusan multimedia. Dulu waktu magang masih yang waktunya tuh di kelas 11 dan selama durasinya tuh 3 bulan. Jadi dulu saya magangnya di koran Bogor Today di bagian desain untuk iklan. Jadi orang-orang yang ingin mengiklankan produknya atau jasa atau lainnya di dalam koran, nanti saya yang mendesainnya saat itu. Untuk sukanya mungkin saya jadi bisa bekerja sesuai dengan passion saya, yaitu mendesain. Terus juga bisa kenal dengan banyak orang, terus juga mengenal bagaimana sih lingkungan kerja, terus menambah relasi juga, menambah pengalaman kayak gitu. Untuk dukanya mungkin selama bekerja kita pasti dituntut dengan apa ya, Deadline apa ya? Batas waktu gitu. tenggat waktu yang cukup dekat, karena balik lagi koran kan dia rilisnya hampir setiap hari gitu kan, dan iklan pun tiap hari yang ditampilkan pasti berbeda-beda. Jadi hampir tiap hari kita mengerjakan desain iklan yang berbeda-beda, dan juga nggak cuman satu iklan doang gitu, bisa ada banyak beberapa barang atau jasa yang lain dalam satu hari. Terus Sedihnya yang kata kamu. ya sometimes kadang nggak, walaupun kita sudah mengerjakan sesuai dengan yang klien mau dan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan, tapi kadang apa yang sudah kita kerjakan nggak digunain di dalam koran tersebut gitu. Itu sih kadang sedih, kayak semua hal yang udah dilakuin tuh kayak sia-sia gitu. Tapi balik lagi, nggak ada yang sia-sia di dunia ini ya, walaupun nggak dipakai, at least kita kan jadi lebih punya skill lebih gitu, misalnya jadi lebih jago lagi mendesainnya kayak gitu. Lagi pula hasil desain yang kita sudah buat nanti kan bisa masuk ke dalam portofolio kita yang nanti bisa digunakan untuk kedepannya gitu. Oke, kalau Kalau Linda gimana nih? kalau aku magangnya juga pas kelas 11 3 bulan. Aku juga lulusan di sini SMK 1 jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran. Waktu itu magang di Dinas Pendidikan Hulu Sungai Tengah. Nah, untuk awal-awal agak kaget karena memang dunia kerja sangat berbeda dengan sekolah. Terus aku di taruhnya apa ya? Pokoknya Di bagian di bagian keuangan, sedangkan aku perkantoran gitu. Harusnya di situ jurusan akuntansi. Tapi nggak apa-apa, buat nambah-nambah ilmu, pengalaman. juga. Awal-awal emang agak kaget. Terus di kantor itu kita nggak akan disuruh kalau kita nggak Oh nawarin iya, diri. benar ya, benar-benar harus inisiatif ya Kita segala harus macam. berinisiatif untuk nanya apakah ada pekerjaan. Walaupun ada, kalau kita nggak nanya, kita nggak disuruh. Ya, Gitu sih. Kita bakal ngomong-ngomong doang. Nggak ada yang kayak dikerjain, gabut padahal, gitu. iya, padahal pekerjaan banyak, orang-orang pada sibuk tapi kita nggak disuruh. Tapi kalau kita nanya, Bu, ada pekerjaan nggak yang bisa saya lakuin gitu, pasti disuruh kok. Terus itu sih, jangan takut untuk tanya. Terus untuk sukanya sih ya kurang lebih sama kayak Kanisa, kita dapat mengenal banyak orang, mengenal karakter orang, karena di dinas itu kan satu kecamatan, satu kabupaten, sekolah dari TK, SD, SMP, setor keuangannya ke dinas. Enggak setor keuangan sih, catatan yang kayak tunjangan segala macam itu ke dinas. Jadi banyak mengenal karakter orang, bisa berkomunikasi juga. Sama untuk biasanya sih kalau bulanannya ada bonus gitu. Wow. Walaupun gak seberapa tapi ya lumayan buat uang jajan
pengalaman, bukan suka duka sih, pengalaman pribadi kami dalam magang gitu. Iya. Lanjut. Lanjut nih, ada yang nanya gimana sih Kak tips lolos SBMPTN? Oke, kalau Jujur. boleh jujur sebenarnya kita berdua juga nggak pernah ikut SBM, Karena kami ikutnya SNMPTN. dan Oke. alhamdulillah sudah terima di SN. Jadi kami nggak Mencoba untuk ikut. SB gitu. Tapi kami juga udah nanyain ke teman-teman yang ikut SB apa sih tips mereka biar lulus gitu. Oke. Jadi yang pertama, belajar mulai sekarang. Jangan menunda lagi waktu untuk belajar. Jangan mikir nanti aja deh masuk kelas Waktunya juga 12 masih lama gitu kan. Jangan. No. Harus belajar dari sekarang karena ntar udah waktunya deket, jadi nggak sempet lagi nih ya, nggak usah deh gitu. Terus yang kedua, banyak latihan soal. Nah, Banyak kok itu di internet, di YouTube, bahkan di buku khususnya juga ya ada buku latihan khusus untuk TBK, ya. Jangan takut gitu untuk mencoba latihan-latihan, salah apa benar yang penting coba gitu. Oke, yang Terus selanjutnya apa nih Kak? mengikuti Try out. Iya, try out. Try out ini penting karena mengetahui seberapa paham kita dengan materi UTBK. Terus biasanya juga ada yang try out online kan? Iya, Banyak benar. banget. Asal kalian mau nyari link dan cari informasi, pasti dapat untuk latihan sih, untuk latihan. Karena biasanya juga soalnya nggak jauh beda dengan soal yang kita soal UTBK yang benar, yang sahnya gitu, yang bener-bener UTBK gak jauh beda sama soal yang di try out kan gitu. Iya, benar. Terus yang terakhir yang paling penting, berdoa. Kita harus meminta jalur langit gitu. Karena mungkin kita sadar kemampuan kita cukup sampai di sini doang gitu, nggak Benar-benar. sampai buat karena saingan kan satu Indonesia, Wow, benar sih. apalagi kampus yang mau kita pilih Itu adalah kampus yang terkenal favorit, gitu iya. ya. Pasti saingan kita banyak banget. Jadi kita jangan lupa untuk berdoa, meminta jalur langit supaya kita bisa lulus dan semuanya dilancarkan. Amin. Oke, selanjutnya ada pengalaman apa aja sih Kak untuk kuliah, baik dan kurang baiknya? Waduh, Oke, siapa dulu nih? kuliah nih. Aku dulu, apa kamu dulu? Ya udah, apa dulu? Sebagai maba ya. Iya. Masih semester awal-awal nih, masih semester 2. Jadi kalau kakak Yes. kakak sebenarnya agak kaget Wah, karena Sama sangat sih. beda banget sama sekolah. sekolah. Ya, Yang benar. pertama dari lingkungan kuliahnya beda banget. Kalau sekolah kita mungkin bisa main circle-circlean gitu. Kalau di kuliah kita malah harus Lebih kayak masing-masing gak sih? Gak masing-masing sih, kalau bisa kita bekerja sama gitu. Karena kita beda pendapat. Karena kampus aku sama kampus kamu beda banget. Oke. Kalau di kampus aku biasanya kalau di sekolah mungkin kita saingan gitu. Aku mau ranking 1, jadi aku nggak mau ngasih contekan ke ini. Kalau di kuliah aku malah lebih banyak berbagi dan minta bagi gitu, karena memang dunia kuliah sama dunia sekolah beda banget. Terus untuk pembelajarannya, kalau sekolah kita yang ngajar tinggal kita nunggu guru datang, guru yang ngajar gitu. Kalau ini kita harus nyari dosennya Kita ya. harus nyari dosen. Terus udah nyari dosen, dosennya cuma materi kita hari ini kalian cari materi di internet atau di buku, terus dibikin ke makalah, dipresentasikan. Nah itu kita yang nyari materi, Kita yang belajar kita gitu ya. yang belajar, terus kita yang menjelaskan gitu. Beda banget pokoknya sama sekolah. Terus apa ya, mungkin saya awal SMK kan jurusan perkantoran. Oke. Terus ngambil kuliah jurusan teknik informatika. Wah, jauh banget loh. Nabrak banget sama Terus gimana tuh selama kuliahnya? Ada susahnya atau Susah gimana gitu? karena harus belajar dari nol, sedangkan teman-teman yang lain udah ngelanjutin karena mungkin ya sekolah benar-benar. sebelumnya jurusan TKJ Jadi udah punya gitu. basicnya Iya, ya. sedangkan aku pokoknya nggak tahu apa-apa di bidang itu, jadi harus belajar dari nol. Tapi kalau kita mau belajar terus nggak takut nanya-nanya sama dosen, insyaallah juga bisa kok gitu, ngejar mereka yang ngelanjutin gitu. Sama kalau kalian mau kuliah bener-bener harus
pikirin jurusan, jangan sampai salah jurusan, jangan karena ikut-ikutan temen atau karena paksaan orang tua gitu, karena yang bakal ngejalanin kuliah itu dan akan apa ya, kalau udah lulus yang kerjanya di bidang itu kan kalian gitu. Kalau nggak sesuai sama passion sama bakat kalian di situ, susah banget, pokoknya susah banget. Tapi kalau kalian mau, kalian sungguh-sungguh, bisa kok pelan-pelan. Kalau dari Anissa yang kuliahnya di Jakarta? Oke, aku kebetulan sudah lulus kuliah. Jadi untuk selama kuliah kemarin dari sisi baiknya lebih lebih santai justru dibanding sekolah. Biasanya kan kalau sekolah pagi dari jam 7 sampai sore gitu kan. Terus tugas banyak banget gitu kan. Belum lagi guru yang satu ngasih tugas, guru yang dua ngasih tugas juga gitu. Oke, tapi selama kuliah alhamdulillahnya satu hari biasanya maksimal nih cuman 2 mata kuliah, ya nggak sih? Terus jadi kayak pagi mulainya sekitar jam setengah 9, nanti sekitar setelah zuhur sudah selesai kayak gitu kan. Terus nanti kita tinggal happy aja gitu, main sana main sini kayak gitu. Terus apa lagi ya, nggak ada peraturan yang ketat kayak di sekolah, ya nggak sih? Pakai baju sesuka kita gitu kan. Jadi kayak kita bisa menemukan jati diri kita juga di saat kuliah, ya nggak sih? Terus dari sisi baiknya apa ya, have fun. Yang pasti kita lebih bebas untuk melakukan apapun, karena balik lagi umur kita udah cukup kan. Tapi ya jangan sampai kita terbawa arus yang nggak bener gitu kan. Terus untuk dari sisi buruk masa buruk sih? Oke, dari kurang baiknya mungkin ya sama kayak Linda, di awal-awal mungkin kaget gitu dengan suasana perkuliahan yang asing gitu. Sangat berbeda banget sama SMK terutama. Kebetulan aku jurusan untuk SMK-nya kan multimedia. Nah, jurusan yang aku daftar waktu kuliah itu teknik kemasan, yang sebenarnya basicnya itu teknik grafika. Dan itu tuh bener-bener jauh banget sama multimedia, yang mana multimedia itu kan lebih kayak desain, komputer, fotografi, videografi kayak gitu. Kalau teknik kemasan dan teknik grafika itu lebih ke percetakan. Dan itu sama kayak Linda juga, banyak teman-teman yang udah punya basicnya, tapi aku belum ada kan, jadi mulai dari nol lagi. Alhamdulillahnya kuliah itu pasti dimulai dari nol lagi gitu ya. Jadi ya dengan susah payah pasti tetap bisa lah keep up gitu sama yang lain, dan alhamdulillah bisa lulus dan cum laude. Kayak gitu. Terus rencananya mau lanjutin ya? Iya sih, rencana mau lanjutin dengan jurusan yang sama, tapi insya Allah lagi ke nggak usah nggak usah diceritain. Terus mungkin sharing sedikit. Aku kuliah kan sambil kerja. Terus pas semester awal, pas semester 1 parah banget tuh jam kuliahnya. Ada yang nyampe jam 10 malam, Zoom jam 10 malam, bayangin. Itu tuh emang capek banget. Terus besoknya kerja lagi pagi sampai jam 4 sore. Jadi bener-bener ngeforsir badan banget karena ya. aku kuliahnya juga cuman Sabtu Minggu kan. Terus semester 2 ini Jumat Sabtu Minggu. Senin sampai Kamisnya kerja gitu. Tapi mungkin banyak kok teman-teman di luar sana yang kerja sambil kuliah tapi bisa mengikuti pembelajaran kuliah dengan baik dan hasilnya juga masih aman gitu. Enggak apa-apa. Oke, lanjut kepada yang tambahin. Mungkin ya sama yang kayak Linda bilang di awal ya, pilih jurusan yang benar-benar kalian mau dan yang kalian punya bakat, bakat dan basic dan passion kalian memang di situ. Jangan karena tuntutan orang tua atau tuntutan teman gitu, atau misalnya ikut tren aja gitu. Misalnya kali ini trennya lagi jurusan ini nih, kita kuliah gitu misalnya. Jangan gitu ya, karena kalau kita nggak punya gak punya passionnya di situ, pasti bakal sulit banget untuk ngejalanin. Karena kalau boleh jujur juga sama kayak Linda gitu, saya juga salah jurusan gitu, karena saya pikir teknik kemasan mungkin desain kemasan sama kayak multimedia, ya nggak sih? Ternyata beda gitu. Kalau gitu kan saya ambil tata busana gitu misalnya. Saya milih TI karena emang dilihat-lihat ya peluang
kerjanya ke depannya TI memang lebih besar gitu, jadi saya ngambil tapi ya sedikit susah untuk ngejarnya karena memang beda banget sama jurusan saya sebelumnya. Lanjut nih, ada pertanyaan selanjutnya yaitu Kak, tips dapat beasiswa gimana? Nah, ayo loh, kita aja kuliah nggak pakai beasiswa ya. Sebenarnya ya udah sih. Enggak. Sebenarnya aku dapet sih Iya. beasiswa, tapi bukan beasiswa yang full dari awal, tapi kayak beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi atau dengan nilai IPK yang di atas rata-rata. Tapi biasanya itu tergantung kampus sih, nggak semua kampus ngadain beasiswa itu. Dan biasanya nilainya itu diambil dari semester pertama dan semester kedua, yang biasanya standarnya itu 3,5. Kalau IP kalian di atas 3,5 pasti bisa untuk mendaftar ke beasiswa itu. Kalau dulu istilahnya tuh apa ya? Bidik misi. Enggak, bidik misi kan biasanya untuk orang yang kurang mampu ya. Terus kalau Oke. bukan. Oke, sebenarnya dia memikirkan. Oke, udah baru inget namanya PPA Scholarship. Nah, tapi balik lagi ya, itu tergantung kampus kalian apakah memang mengadakan beasiswa itu atau enggak. Dan itu biasanya kita dikasih uang saku. Jadi kalau misalnya bidik misi dikasihnya 6 juta misal. Nah, kalau PPA biasanya dikasihnya cuma setengahnya. Tapi itu lumayan banget lah untuk Buat bantu uang jajan kita, ya nggak sih? Apalagi buat anak kos kan. Nah, Biasanya bener kuliah banget. ngekos itu sangat bentu banget. Jadi semangat ya, walaupun awal-awal kuliah tetap belajar yang benar, karena siapa tahu bisa dapat daftar beasiswa. Jadi tipsnya yang pertama, perbanyak relasi. Perbanyak relasi buat nanya-nanya informasi beasiswa. Biasanya itu di internet atau di perusahaan-perusahaan besar ngadain beasiswa buat lanjutin kuliah. Ya. Tapi balik lagi ke kemampuan diri kita. Biasanya syaratnya yang pertama memang nilai akademik, tapi gak menutup kemungkinan juga buat kalian yang mungkin merasa nilainya di bawah rata-rata bisa lulus beasiswa, tergantung dari Persyaratan yang Iya. dibuat dari beasiswa itu ya. iya. Kayak Terus gitu. tingkatkan prestasi nih. Kalau kalian emang bener-bener mau kuliah dari sekarang, biar itu kelas 10, kelas 11, dari sekarang perbanyak prestasi. Kalau ada lomba-lomba ikutin, menang kalah gak apa-apa, yang penting kita pernah nyoba gitu. Karena di SN, kalau kalian mau lulus SN itu penting banget sertifikat, apalagi yang sampai tingkat provinsi, se-Kalimantan, apalagi sampai nasional, itu insya Allah kalian bakal lulus SN gitu. Pokoknya perbanyak prestasi, terus lomba-lomba yang di luar sekolah diikutin, prestasi akademik atau non akademik juga ikutin. Tuh. Kita lanjut. Nih, ada yang menarik nih. Ada yang nanya, Kak, apakah benar katanya kalau sekolah SMK lebih susah dapat pekerjaan daripada yang sekolah di SMA atau MAN? Oke. Yang bener tuh. Sebenarnya sih itu balik Lagi ke rezeki masing-masing. Iya, masing-masing ya, karena memang jalan masing-masing udah ditentuin. Tapi kalau untuk SMK kita udah dibekali nih dari magang, terus ujian praktik, Berbagai pelajaran-pelajaran produktif ya nggak yang sih? nggak ada gitu di SMA. SMA atau MAN gitu. Tapi untuk lulusan SMK memang ibaratnya visi misinya lah habis lulus langsung kerja gitu, sedangkan untuk MAN atau SMA itu bisa ngelanjutin kuliah karena memang pelajarannya tujuannya ke situ gitu. Benar. Sedangkan kalau SMK biasanya tujuannya untuk langsung kerja. siap kerja. Dan menciptakan lapangan pekerjaan. Iya, gitu. Pertanyaan terakhir nih, kita udah sampai pertanyaan terakhir. Sebenarnya masih banyak pertanyaan lain, tapi kita mengingat durasi juga. Benar. Gitu, sama pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengedukasi lah gitu. Jadi di sini ada yang nanya, kapan bikin acara reunian SMK? Bisa diselipin di sesi hari acara ulang tahun mungkin gitu. Jawabannya Untuk reuni alumni, sebenarnya itu nggak masuk ke acara inti perpisahan dan bukan sekolah yang menentukan iya, kapan ya alumni bukan itu sekolah yang jadi kumpul. panitianya lah gitu yang ngadain acara ini. Itu terserah dari Alumni. alumninya
mau bikin acara gitu. Jadi kami terserah kalian. Karena di sekolah nggak bisa masukin acara reuni ke acara inti. Kalau dimasukin pun mau ngapain gitu, cuman kumpul-kumpul terus mau apa, biasanya kan reunian identik dengan makan-makan gitu, terus kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi bareng bareng teman. Kalau ini kami nggak bisa masukin ke acara inti. Kalau mau ke perpisahan itu kalian yang yang atur gitu ya, menentukan bagaimana acaranya kayak gitu. Mungkin nanti tinggal mengurus perizinannya kalau seandainya memang mau diadakan di dalam sekolah kayak gitu. Kalau tempat sih bisa-bisa aja, tapi kalau kami yang bikinin acara terus ngundang kalian satu-satu kan nggak mungkin. Iya. Mungkin segini dulu, next time akan kami jawab lagi pertanyaan-pertanyaan dari kalian, dan mungkin kalau bisa kami buka lagi itu Q&A-nya. Q&A yang lebih seru dong, jangan terlalu monoton gitu. Jadi jangan lupa pantengin terus di Instagram SMK Negeri 1 Barabai. Follow Instagramnya di bawah sini ya. Dan buat kalian yang punya saran untuk acara kedepannya, bisa banget komen di YouTube atau di Instagram, bahkan bisa DM Instagram SMK Negeri 1 Barabai. Insya Allah akan ditanggepin gitu. Oke, lanjut. Untuk kalian yang punya minat Untuk menjadi co-host atau bakat nih, bisa banget daftar ke di Instagram. ya boleh banget Bisa DM banget kalian Instagram. cek Instagram SMK Negeri 1, ada satu post yang Mencari ke house gitu. Mhm. Karena dia kebetulan saya bulan Juli Juli sudah udah balik lagi ke Jakarta, jadi jadi memerlukan ke house nih buat menggantikan ya. Boleh banget, biarpun kalian nggak punya bakat gitu tapi punya minat untuk belajar di bidang public speaking, boleh banget untuk mendaftarkan diri. Boleh DM di Instagram SMK atau boleh komen di YouTube, pokoknya boleh banget kalian, atau hubungi nomor yang tertera di ya, dalam post poster Instagram. Oke, sekian dulu Q&A kami hari ini. Semoga memberi edukasi lah kepada kalian, terus dari pengalaman-pengalaman pribadi kami gitu. Jangan lupa untuk pantengin terus dan follow Instagram SMK Negeri 1 Barabai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sekian dulu Q&A kami hari ini. Semoga sedikit banyaknya memberi edukasi kepada kalian berdasarkan pengalaman kami. Oke, saya Linda Juliana. Dan saya Anissa Adriana. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.